Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Truk pengangkut pakan ternak hantam 9 kendaraan di depannya. 3 tewas, 9 luka-luka. Beraksi di puluhan TKP, spesialis pembobol kotak amal dihadiahi timah panas. Meriah, proses melewakan gelar labai di Padang Pariaman. Ya Allah ya Tuhan, kecelakaan beruntun. Banyak sangat. Ya Allah ya Tuhan. Diduga alami remblong, sebuah truk pengangkut pakan ternak menghantam 9 kendaraan di Jalan Raya Bukit Tinggi Padang Panjang, Sumatera Barat, pada Kamis sore pekan lalu. Truk yang dikemudikan oleh Narvion Gani, pria berusia 48 tahun, yang berasal dari pesisir selatan ini, membawa pakan ternak dari Medan, Sumatera Utara, menuju Padang Pariaman. Sesampai di lokasi kejadian, truk mengalami remblong sehingga tidak bisa dihentikan. Truk kemudian menghantam 9 kendaraan di depannya, berupa 6 mobil dan 3 sepeda motor. Truk berhenti setelah menghantam pinggir jalan dan terguling. Truk ringsek dan lepas dari rangkanya. 3 pengendara motor tewas di tempat. 2 di antaranya adalah pasangan suami istri yang sedang berboncengan. Sementara itu, 9 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kendaraan truk pengangkut pakan ayam dari arah Bukit Tinggi menuju arah Padang Panjang. Tepatnya di tempat kejadian perkara mengalami yang diduga remblong sehingga menabrak 9 kendaraan. Di antaranya 6 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Korban seluruhnya ada 12 korban, 3 meninggal dunia dan 9 luka-luka. Lalu lintas mengalami kemacetan lebih kurang 5 km, baik dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Padang Panjang. Sopir truk mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di RSUD Padang Panjang. Petugas akan memeriksa lebih lanjut pengemudi truk penyebab kecelakaan beruntun ini. Korban luka-luka masih dirawat di 2 rumah sakit, yakni RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Sementara korban meninggal telah dibawa keluarga ke rumah duka. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang. Seperti inilah proses penangkapan seekor buaya di Sungai Batang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman Minggu malam. Seorang warga Palak Tongsin memancing kedatangan buaya tersebut menggunakan umpan seekor ayam hidup. Setelah ditunggu beberapa saat, buaya datang memakan umpan tersebut. Kesempatan itu langsung digunakan warga untuk menjeratnya. Buaya muara yang memiliki panjang 2,5 meter ini diikat warga beramai-ramai pada bagian mulut hingga ekornya. Buaya kemudian digotong ke halaman rumah warga terdekat. Ditangkapnya buaya yang meresahkan ini menjadi tontonan warga. Banyak di antaranya mengabadikan momen tersebut dengan kamera telepon genggam masing-masing. Selama ini, warga Palak Tongsin dan sekitarnya resah dengan kehadiran 4 ekor buaya yang berjemur di pinggir sungai. Pasalnya, sungai tersebut juga tempat warga beraktivitas sebagai nelayan maupun penambang pasir. Buaya ini kalau makan korban sih belum, cuman dikhawatirkan karena hewan liar kan, hewan buas, kita nggak tahu apanya. Jadi menurut masyarakat Palak Tongsin mencegah lebih baik daripada mengobati. Meresahkan ya? Sangat-sangat meresahkan. Menurut warga, masih ada 3 ekor buaya yang masih berkeliaran. Kehadiran buaya-buaya ini diduga akibat terganggunya habitat mereka selama ini oleh aktivitas manusia. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seekor ular jenis sanca dengan panjang 5 meter ditangkap oleh seorang warga
di daerah Ulu Ayia, Banda Pandung, Kota Solo. Melihat perut ular yang besar, diketahui jika hewan melata ini baru saja memangsa seekor hewan. Ular tersebut awalnya terlihat berkeliaran di sebuah ladang pada akhir Desember yang lalu. Bahkan ular tersebut hampir saja masuk ke pekarangan rumah warga sekitar. Usai ditangkap, ular sanca tersebut dirawat sementara oleh warga yang juga pencinta reptil tersebut. Ular dengan berat sekitar 100 kg tersebut kemudian dikarantina hingga kondisinya benar-benar sudah stabil. Setelah itu, ular tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo guna penanganan lebih lanjut. Ditelepon sama warga, ular ini ada di ladang, lagi ngeganggu katanya. Padahal ular ini lagi habis makan, baru habis makan dia. Nah, senyampe di situ, itu butuh pas waktu penangkapan itu butuh waktu kisaran 15 menit. Baru bisa memegang kepala dan membawanya dari tempat ke jalan besar, itu ada sekitar waktu ada 30 menit. 30 menit membawanya ke bawah, ada lagi waktu 10 menit. Itu nangkapnya sendiri aja? Sendiri. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo mengakui menerima laporan tentang ular berukuran besar yang berada di daerah Banda Panduang. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo kemudian mendatangi lokasi untuk mengevakuasinya. Karena berukuran besar dan cukup berat, ular digotong beramai-ramai dan dinaikkan ke mobil. Setelah di lokasi, kami membawa karung tidak muat. Jadi kami membawa ularnya dinaikkan ke tenda mobil. Itu kami supaya tidak ada korban, dibawalah pawang ular yang namanya Fatur. Ular tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat untuk dilepas liarkan kembali ke alam. Garnadi melaporkan dari Solo. Mendapatkan laporan dari warga, personel Damkar Kota Padang berusaha mengevakuasi ular jenis sanca dengan panjang lebih kurang 6 meter yang terjebak di saluran air di Jalan Salak, Purus Kebun Padang pada Jumat malam pekan lalu. Untuk mengevakuasi ular tersebut, personel Damkar terpaksa membongkar beton saluran air itu. Ular memiliki ukuran yang panjang, berbobot besar, serta bertenaga kuat. Sejumlah personel kesulitan menarik ular keluar dari saluran air, karena kalau dipaksa bisa menimbulkan luka pada tubuh ular tersebut. Petugas membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam. Menariknya, lokasi saluran air tersebut juga bersebelahan dengan tenda pesta resepsi pernikahan. Setelah berhasil dievakuasi, ular itu dimasukkan ke dalam wadah, lalu dibawa ke pos pemadam kebakaran untuk sementara waktu. Dan sampai di lapangan kami temukan memang ular itu berada di bawah kolongan. Kolongan tersebut terpaksa kami bongkar dulu dan prosesnya lebih kurang ada sekitar 2 jam lah ya. Kemudian ular dapat kami tarik keluar untuk diamankan. Ya, panjang lebih kurang mungkin ada sekitar 6 meteran ya. Kebetulan di dekat sana juga ada peta ya, peta kawinan juga. Dinas Pemadam Kebakaran akan menggandeng pencinta reptil di Kota Padang untuk melepas liarkan ular sanca itu ke hutan. Alfi melaporkan dari Padang.